wabarakatuh. Sahabat channel inspiratif, jumpa lagi dengan saya Salahuddin selaku pendiri Lembaga Rumah Baca Salahuddin Al-Ayyubi Kabupaten Bima. Sahabat channel inspiratif, alhamdulillah hari ini saya sedang berada di Hotel Jayakarta, Senggigi, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam rangka menghadiri kegiatan Program Literasi Nasional atau GLN. Sahabat channel inspiratif, sore ini kita akan berbincang secara langsung dengan Pak Dr. Muhammad Abdul Haq M.Hum selaku Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud RI yang melaksanakan program Gerakan Literasi Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke sahabat channel inspiratif, seperti apa program Gerakan Literasi Nasional yang diperkasai langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini. Tonton videonya sampai akhir ya sahabat channel inspirasi, dan jangan sampai di skip ya, karena di skip nanti akan dapat informasi sepotong-potong ya sahabat inspiratif. Oke, sebelum saya tutup tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar channel inspiratif ini terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah inspiratif pendidikan yang berada di pedalaman dan pesisir Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Selamat menonton. Saya sudah bertemu secara langsung dengan Pak Dr. Muhammad Abdul Haq M.Hum selaku Kepala Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud RI. Nah, pada kesempatan ini akan coba kita lakukan dialog terkait program Gerakan Literasi Nasional yang dilaksanakan oleh beliau selaku Pembina Bahasa dan Sastra Kemendikbud RI. Nah, ini cukup menarik sahabat channel inspiratif karena program ini menjadi pilot project khususnya di NTB itu. Mengapa di NTB dilaksanakan program ini? Kenapa tidak di provinsi-provinsi lain ya? Seperti itu ya. Jadi saya akan langsung dialog seperti apa tujuan beliau dengan kedatangan program Gerakan Literasi Nasional ini. Jadi sahabat channel inspiratif, Gerakan Literasi Nasional ini ada 3 yang akan dibahas secara tuntas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama itu adalah Gerakan Literasi Sekolah. Yang kedua ada Gerakan Literasi Keluarga. Yang terakhir itu adalah Gerakan Literasi Masyarakat. Nah, seperti apa cadangan program ini? Kita langsung dialog dengan Pak Dr. Muhammad Abdul Haq selaku Pembina Bahasa dan Sastra di Kemendikbud RI. Selamat sore Pak Muhammad Abdul Haq. Selamat sore. Oke, siap. Ini program ini cukup menarik Pak. Jadi program ini bagi saya selaku pendiri Lembaga Rumah Baca ini sangat baik sekali bagi kita untuk terus ke depan bagaimana untuk saling sinergita dalam membangun sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang literasi gitu Pak. Ya. Ini pertanyaan pertama ini Pak. Ini saya sangat mengapresiasi kedatangan program ini Pak. Itu kira-kira apa yang ingin dicapai dengan hadirnya program GLN yang dibawakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Haq, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristek. Pertama, acara di Mataram ini kami beri tajuk GELIS, Gerakan untuk Literasi Semesta. Nah, kesemestaan itu akan menyangkut banyak hal. Tadi sudah disebut diantaranya 3 tadi ya. Bagaimana literasi di sekolah, literasi di keluarga, literasi di masyarakat. Itu ranahnya. Tetapi jangkauan sasaran objeknya bukan hanya sekolah dalam arti umum, juga akan mencapai pada sasaran sekolah-sekolah yang berpendidikan khusus, misalnya untuk kaum difabel. Karena selama ini kelompok ini ditengarai, belum banyak disentuh. Itu pertama. Yang kedua, mengapa program ini diluncurkan? Tentu ada latar belakangnya. Mengapa dipilih NTB? Salah satunya adalah berdasarkan kajian beberapa lembaga
Ya, NTB mungkin tidak terlalu di bawah ya dari sisi literasi, tetapi juga tidak di tengah apalagi di atas. Nah, mengapa dipilih di sini? Karena berdasarkan kajian tadi, kita perlu membuat terobosan proyek percontohan atau pilot project dengan NTB yang pada posisi nilai literasi nasionalnya itu ada di bawah, ingin kita angkat, ingin dijadikan contoh. Apakah model yang kami kembangkan dalam bentuk gelis itu berhasil atau tidak? Harapannya kalau kelompok dengan nilai literasi yang di bawah lalu dengan proyek gelis ini berhasil, tentu ini akan juga berhasil di tempat-tempat yang lain. Harapannya seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, soal sinergi antar lembaga, antar pemangku kepentingan. Memang diskusi kami di pusat dengan tim kementerian, bahkan juga pernah dihadiri oleh Mas Menteri, Bu Franka, hampir 3 jam membahas literasi ini. Salah satu yang paling disorot oleh Mas Menteri adalah persoalan bahwa kita ini masing-masing melakukan kegiatan literasi. Semua melakukan, tapi tidak pernah bersinergi, tidak pernah dilakukan secara terpadu. Khawatir bahwa hal itu kemungkinan akan terjadi tumpang tindih. Di sini melakukan A, yang di sini juga melakukan A. Nah, kenapa tidak digabung, disinergikan, lalu ayo kita mengambil peran yang sama urusan literasi tetapi dengan titik yang berbeda, agar nanti terutama 3 ranah tadi, sekolah, rumah tangga, masyarakat, itu semuanya saling mendukung. Anak-anak di sekolah mendapatkan kegiatan literasi di sekolah, di rumah orang tua menciptakan suasana berliterasi yang baik, di masyarakat misalnya ketika anak-anak libur bisa juga mencari buku, mendapatkan tambahan ilmu di taman bacaan, di perpustakaan desa dan sebagainya. Itu yang paling disorot oleh Mas Menteri. Ini cukup menarik, Pak. Jadi poin pertama yang saya suka dalam program ini, Pak, ya tadi sudah disentuh, khusus untuk saudara kita di ABK gitu. Ini program pentingnya ini. Nah, di anak yang berbutuhkan khusus ini memang sering juga saya alami di lapangan, Pak. Jadi ketika saya bertemu dengan anak-anak memiliki kebutuhan khusus seperti ini, memang agak sulit kami melakukan pola pendekatan. Tetapi upaya dengan pendekatan metodologi lambat laut juga pasti kami lakukan gitu, Pak. Nah, ini merupakan program yang pertama kali ya, Pak, ya, yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan melihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam gerakan literasinya ini adalah berada di posisi deretan kedua, seperti itu ya. Nah, ini kira-kira di literasi di NTB ini masih di bawahnya posisi kedua dari 34 provinsi atau sudah ada perubahan seperti itu, Pak? Ya, tentu kajian tentang literasi bisa dari berbagai aspek ya. Tapi misalnya yang dilakukan oleh Balitbang dengan aksi atau dengan kajian yang lain yang dilakukan oleh Badan Bahasa, memang menunjukkan bahwa walaupun NTB tidak di paling bawah, ya itu agak di 2/3 apa 1/3 di bawah lah. Artinya masih dalam konteks literasinya kurang tinggi. Misalnya itu juga didukung oleh hasil pengujian-pengujian berskala atau berstandar PISA gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat literasinya masih belum baik. Nah, tentu saja bukan berarti mungkin individu-individu atau kelompok-kelompok itu tidak menggerakkan, tetapi mungkin tadi belum adanya sinergi. Nah, karena itu diskusi kelompok ketumpun atau FGD hari ini dan besok itu dalam rangka mempertemukan semua pemangku kepentingan, mencari apa sih permasalahan utamanya, mencari solusinya, dan kita akan membuat rekomendasi. Yang rekomendasi itu nanti juga akan kami sampaikan kepada kami di kementerian dan juga pemerintah daerah. Tadi saya sudah menyampaikan hal itu kepada Ibu Gubernur dan beliau sangat menyambut baik. Rekomendasi ini akan kita tindak lanjuti paling tidak mulai tahun depan. Nah, salah satu yang dapat kami bayangkan ya dari awal, mudah-mudahan tidak salah, setelah diskusi kelompok ketumpun ini dilaksanakan lalu ada rekomendasinya,
kami akan menunjuk beberapa sekolah sebagai pilot project percontohan juga gitu loh. Oh, dari program ini. Nah betul, jadi nanti akan ada beberapa sekolah, tentu dengan kategori, katakanlah ada kategori sekolah yang maju, sekolah yang sedang, atau sekolah yang katakanlah kurang maju Sebagai di perbandingan. bawah. Nah semuanya nanti akan dijadikan sampel. Apakah cara metode gelis ini berhasil atau tidak? Nah tentu saya sampaikan juga tadi ke Bu Gubernur bahwa program ini terus dievaluasi. Dievaluasinya bukan hanya di akhir, tapi sambil berjalan terus kami evaluasi. Bagaimana nanti dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya, lalu dengan orang tuanya, lalu dengan taman baca atau perpustakaan yang ada di daerah, seperti apa gitu. Karena nanti harapannya adalah 3 komponen ini, 3 ranah ini, sekolah akan membentuk juga kelompok literasi sekolah, satgas literasi sekolah, lalu di masyarakat juga ada, lalu di kalangan orang tua melalui PKK, tadi Ibu Gubernur sebagai pembina PKK provinsi tentu juga mohon dukungan dari beliau bahwa di lingkungan PKK pun literasi ini nanti akan secara perlahan-lahan disampaikan gitu. Tadi waktu saya mengikuti panel, ternyata program ini bukan hanya yang pertama kali dilaksanakan, hampir setiap tahun mungkin itu. Jadi kegiatan seperti ini telah dilakukan sejak tahun berapa ya? Dan apa ini? Dan kedua, ini tadi Pak Hak sempat menyatakan bahwa NTB ini lagi-lagi berada di tengah. Apa sih indikator yang kemudian bahwa di NTB ini memang memiliki posisi literasi ke bawah? Ya, pertama saya jawab yang kedua dulu. Jadi dasar kami adalah ada kajian dari ahli baca yang dikembangkan oleh Kemdikbud dan juga kajian setara PISA yang pernah dilakukan oleh Badan Bahasa secara keseluruhan. Lalu NTB saya katakan tadi ya, tidak dalam posisi di bawah, tapi juga masih di bawah pertengahan. Nah justru kondisi itu kan menjadi kondisi rata-rata Indonesia. Kalau kita menunjuk misalnya ya, katakanlah Pulau Jawa itu yang paling maju, katakanlah misalnya Papua yang paling terbelakang, maka NTB kan artinya pada posisi tengah. Nah harapan kami adalah pilot percontohan ini akan menjadi cara yang efektif, karena kebanyakan nanti ada pada daerah tengah. Kalau kita bicara tentang statistik, maka yang namanya kurva normal itu selalu menggelembung di tengah. Nah, artinya kondisi seperti NTB itu pasti yang mayoritas gitu loh. Makanya ini yang kami ambil sebagai pilot percontohan. Ini cukup menarik ya, sahabat channel inspiratif. Sekali lagi memang ini suatu kehormatan bagi kita. Program ini diperuntukkan untuk kita dari tahun ke tahun itu. Dengan harapan para relawan dan seluruh stakeholder juga ikut terlibat dalam gerakan positif ini. Itu. Jadi yang selanjutnya lagi nih Pak. Di satu sisi tadi bahwa gerakan di literasi di NTB ini saya kembali lagi bahwa memang cukup rendah. Tetapi dari pengalaman saya nih Pak, saya hampir 10 tahun mengabdi di pedalaman berbicara tentang literasi baca, pada khususnya itu budaya baca yang saya lihat di anak-anak itu begitu tinggi gitu. Nah kenapa saya katakan seperti itu tak? Jadi saya lihat anak-anak membaca buku dalam waktu 1 jam itu bisa membaca sampai 5 buku cerita. Sehingga dalam kesimpulan itu yang saya lihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini itu bukan pada minat bacanya yang rendah, lebih cenderung pada daya bacanya yang rendah, seperti itu daya bacanya. Jadi daya baca yang saya maksudkan di sini ada 2. Jadi yang pertama itu adalah anak sulit memahami apa yang dia baca. Itu dia membaca tapi dia tidak paham apa yang tengah dia baca. Yang kedua ada pada penyediaan buku bacaan. Nah ini kenapa saya sering katakan ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita adik-adik kita di Bima ini, persoalan yang sama tapi masih terus berulang. Artinya ini mungkin dia kurang memahami apa yang dia baca, apa yang dilihat, apa yang dirasakan gitu. Nah seperti itu Pak. Dengan minat baca yang cukup tinggi, ini hanya daya bacanya. Nah, lalu bagaimana kira-kira Pak? Saya juga mengikuti kegiatan ini memang cukup baik ke depannya karena ini adalah bagaimana membangun hubungan komunikasi antara seluruh relawan. Kira-kira langkah dan upaya seperti apa yang dilakukan oleh
Pak Hak selaku Kepala Badan Bahasa dan Sastra di Kemendikbud RI terkait untuk memaksimalkan dalam mensosial ini. Ini kan diundang satu persatu, seluruh komunitas dilibatkan gitu Pak Hak. Nah, mungkin di antara para komunitas yang diundang ini kan memiliki kemampuan potensi public speakingnya itu mungkin tidak semua mampu menangkap gitu. Nah, kira-kira bagaimana tadi upaya ini kira-kira dilakukan ini? Di satu sisi adakan kegiatan seperti ini, dan di satu sisi Pak Hak mengharapkan dengan gerakan ini akan untuk menaikkan percepatan ke pembangunan ke arah sana. Baik, pertama soal minat baca dan daya baca atau kemampuan anak di dalam menangkap isi bacaan, itu dua hal yang berbeda kan. Karena itu mestinya nanti ujung dari kegiatan ini salah satunya adalah bagaimana meningkatkan para penggiat literasi kompetensinya, bukan sekadar bahwa mohon maaf taman bacaan atau perpustakaan hanya sekadar menyediakan buku, tapi bagaimana melatih anak-anak membaca buku. Itu sangat serius, karena percuma saja anak-anak membaca tapi sekadar mencari hiburan, padahal membaca yang benar minimal dapat dua, dapat hiburan sebagai rekreasi batin, tapi juga sekaligus mendapatkan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu ini kan tentu cara membacanya harus dengan cara membaca yang serius. Misalnya, ketika membaca sebuah karya, sebuah buku, tentu anak-anak itu harus diberi kata-kata kunci mana yang harus dikuasai. Misalnya, kalau itu cerita tentang daerah, maka nama-nama daerah harus diingat, tahun diingat, tokoh-tokoh diingat. Jadi tentang waktu, tentang tempat, tentang alur peristiwa, nama-nama tokoh, itu sederhananya ya. Kalau membaca sebuah cerita itu harus dipegang dulu. Nah, ini harus diajarkan kepada anak. Artinya teknik membaca teks itu harus betul-betul dimaksimalkan kepada anak, karena kalau tidak anak-anak hanya sekedar membaca, tetapi setelah itu nggak tahu apa yang dibaca, lupa yang dibaca. Nah, dan itu dengan teknik bagaimana membaca naskah, membaca buku dengan benar itu, harapannya bukan saja berpengaruh pada ketika membaca teks tadi, tapi juga ketika masuk ke dunia pelajaran, buku-buku pelajaran, maka terbiasa. Di buku pelajaran IPA, apa sih kata-kata kunci dalam buku IPA ya? Nah, tentu kan di situ tentang unsur fisiknya, perubahan alamnya seperti apa, secara ketersediaan, apakah ini bisa tersedia terus atau ini termasuk benda-benda yang misalnya akan habis pakai dan seterusnya. Itu menjadi kata kunci ketika belajar tentang IPA misalnya. Nah itu. Nah lalu yang kedua, ini yang juga penting ya, adalah saya menyoroti soal pustakawan atau katakanlah pengurus TBM. Selama ini diskusi kami juga dengan Mas Menteri ya. Salah satu yang ditengarai oleh Mas Menteri adalah bahwa pustakawan atau pengurus TBM itu bukan seorang promotor buku. Apalagi di perpustakaan sekolah, banyak pustakawan sekolah itu hanya seorang administrator, hanya mencatat buku keluar masuk dan seterusnya. Apalagi kalau itu dirangkap oleh pegawai tata usaha atau oleh guru. Nah, idealnya pustakawan itu adalah promotor buku. Apa maksudnya? Buku-buku yang datang ke perpustakaan itu mesti dibaca dulu oleh pustakawan, oleh para penggerak TBM itu. Harapannya apa? Dengan membaca buku itu, lalu pustakawan, para penggerak TBM itu mempromosikan. Yang bersangkutan lalu menjadi promotor terhadap buku-buku itu. Jika perlu, dituliskan. Katakanlah buku ada 10 masuk ke perpustakaan. 10-10-nya harus dibaca, dibuat resumenya, lalu dibuat kata-kata menariknya dari buku itu apa, kalimat-kalimat kunci dari buku itu apa, ditempel di depan. Jadi anak-anak itu masuk ke perpustakaan tidak dengan mata buta, lalu mencari buku sembarangan, tidak, tapi sudah langsung, oh buku A ini bagusnya di sini, buku B di sini. Begitu yang bersangkutan anak-anak itu masuk ke perpustakaan, saya mau pinjam buku A, saya mau pinjam buku B. Nah kira-kira seperti itu harapannya. Pustakawan itu pustakawan yang profesional tadi, yang betul-betul menjadi seorang promotor. Artinya bagaimana di sini ya Pak Hak ya, apa yang disampaikan perangnya
juga para penggerak ini menjadi betul-betul promotor bagi masyarakat dalam menggerakkan literasi ini gitu ya. Nah, di satu sisi ini lagi Pak. Nah, tadi saya sempat mungkin belum terjawab ya Pak ya. Ini gerakan literasi nasional ini mungkin kayaknya tidak hanya baru tahun ini gitu ya Pak ya. Artinya ada mungkin mulai dari literasi dasar di sekolah dasar. Sekarang ini saya tadi dapat kabar saat ikut panel ini merupakan sudah masuk sisi kelas SMP gitu. Nah, kira-kira program ini akan dilaksanakan sampai berapa tahun gitu? Ya, pertama betul bahwa GLN itu gerakan literasi nasional itu cakupannya memang luas ya. Mulai dari yang GLS yang sudah hadir lebih dulu, lalu ada gerakan literasi budaya, gerakan literasi masyarakat, lalu kami di Badan Bahasa ada gerakan baca tulis atau gerakan literasi kebahasaan. Intinya semuanya bersatu dalam kelompok GLN itu, dan memang tujuan utamanya tentu lagi-lagi ke sasarannya anak sekolah, karena kami di Kemdikbud ya. Pertama tentu mengapa dipilih SMP gitu ya. Untuk proyek ini, untuk percontohan ini dipilih SMP karena memang targetnya nanti adalah dapat memperbaiki nilai PISA. Maka dipilihlah kelas-kelas SMP. Tetapi pada kegiatan yang lain, misalnya ya, kami kan sekarang ini ditugasi oleh Menteri menyusun sekaligus menerjemahkan berbagai buku dari dunia luar sana. Yang dari terjemahan asing ke Indonesia saja, tahun ini kami sudah berhasil menerjemahkan 1375 dari tidak kurang 10 bahasa. Nah, ini kalau ini targetnya beda. Ini targetnya Mas Menteri minta untuk PAUD dan SD. Jadi di samping kami menerjemahkan tadi, kami juga membuat sendiri. Di kami di Badan Bahasa ini saat ini sudah ada 748 buku pengayaan atau buku bahan bacaan literasi, dan sekitar 200-an itu untuk SD dan PAUD. Kami juga meminta dari daerah, jadi harapan Mas Menteri adalah ketika anak-anak itu sudah dikenalkan oleh unsur lokal, maka juga dikenalkan juga oleh budaya asing, misalnya dengan menerjemahkan buku-buku dari luar. Dari daerah kami juga setiap tahun meminta rata-rata sekitar 200 buku cerita apapun yang dari bahasa daerah, lalu diadaptasi dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan literasi anak itu. Kalaupun tadinya misalnya dalam bahasa daerah itu adalah berisi tentang sesuatu untuk orang dewasa, tidak apa-apa, tetapi kemampuan tim pengadaptasi penulisnya harus mengubah untuk konsumsi anak-anak. Walaupun ini tidak mudah, tetapi karena harapan kami ini adalah tujuannya untuk literasi anak-anak, maka tim pengadaptasi ini, penulisnya ini harus mengubah, menerjemahkan dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekadar menerjemahkan bahasanya, tapi menerjemahkan nilai-nilai yang ada di daerah itu dalam bahasa Indonesia untuk konsumsi anak-anak SD dan PAUD. Ini. Oke tuh Bang. Ini kan tadi saya menanyakan seputar terkait ada target nggak ya? Target sampai sejauh mana kira-kira ini program akan dilaksanakan? Atau mungkin ada masa waktunya? Atau mungkin sesuai mengikuti sampai sejauh mana keberhasilan program ini sudah didapatkan? Baik. Yang terakhir ini yang akan kami ambil. Karena itu dari awal tadi saya katakan bahwa program GELIS ini nanti akan dievaluasi secara berkala, dan evaluasinya kami melakukan evaluasi secara ilmiah ya. Maksudnya betul-betul menggunakan data, menggunakan kuesioner benar, ada titik-titik yang mana yang harus diambil datanya, diambil testimoninya. Nah, setiap periode evaluasi ini yang akan kami diskusikan di tim, lalu apakah ini dianggap berhasil atau tidak. Kalau memang ini dianggap berhasil, ya nanti silahkan NTB akan berjalan dengan sendirinya. Begitu loh. Nah, ini nanti akan kami adaptasi, kami pindahkan juga ke daerah lain yang mungkin kondisinya mirip-mirip dengan NTB kan gitu. Artinya program ini setidaknya memancing motivasi para penggiat atau para stakeholder yang memang memiliki tugas sama-sama dalam menggerakkan literasi baca ini, Pak. Ini Pak Hak, ini dari hasil panel tadi ada beberapa poin ya, dari seluruh peserta. Ini hanya ada dari sekolah, ada dari penggiat literasi, ada dari BP PAUD dan betul, masih banyak itu, Pak.
Ini yang saya menarik ada hasil rumusan DKT tadi itu Pak. Ini ada di poin berapa tadi ini? Kebijakan kalau nggak salah ini Pak. Nah ini di menjadi permasalahan ini saya simpulkan bahwa di dalam program ini adalah bagaimana pencapaiannya literasi di NTB ini bisa maju gitu Pak ya. Betul. Nah, ini sudah kesimpulan melalui program gerakan literasi nasional ini. Lalu bagaimana ini Pak? Dengan kawan-kawan ini saya lihat sudah berjuang dengan maksimal gitu Pak. Nah dengan pertemuan ini setidaknya akan bisa menjawab apa yang menjadi keinginan harapan rekan-rekan itu. Jadi di sini ada tadi salah satu peserta yang terkait tentang kebijakan, kemudian regulasinya dan sebagainya gitu Pak. Apakah dengan hasil kegiatan ini ada nggak kira-kira tindak lanjut gitu? Maksudnya untuk mempermudah kawan-kawan ini bergerak, nah sehingga program ini tercapai. Salah satu contoh seperti ini Pak. Saya sendiri adalah penggiat literasi yang beberapa tahun kemarin sampai memang mendapatkan anggaran dana desa, misal seperti itu, untuk penunjang perjalanan literasi. Nah dari sini kira-kira apa langkah apa itu yang dari program ini atau selaku Pak Hak selaku kepala bahasa seperti upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diadukan oleh para penggiat atau penggerak yang diundang pada hari ini. Ya, saya belum bisa mengandai-andaikan ya karena memang diskusi masih berjalan sampai besok. Lalu rekomendasinya apa? Satu. Yang kedua, ini kan juga belum diimplementasikan di sekolah, di rumah tangga atau di masyarakat. Nah, nanti ketika sudah dicoba untuk diuji cobakan di beberapa ranah tadi, kita akan tahu kelemahan dari proyek gelis ini apa gitu. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu ya. Kelemahan itu hanya bisa dilakukan melalui pengalaman, melalui kegiatan langsung. Nah, tentu ini akan menjadi catatan kami di tim bahwa setelah DKT ini rekomendasinya apa, misalnya kami Badan Bahasa harus melakukan apa, lalu Dinas Pendidikan melakukan apa, lalu dari PKK misalnya oleh Ibu Gubernur sebagai Bunda Literasi kontribusinya apa, dan semua pemangku kepentingan mestinya nanti dipetakan. Ikut terlibat ya? Ya, dipetakan. Dengan tidak melanggar katakanlah tugas masing-masing ya. Mendukung satu tujuan yang sama. Karena itu sebetulnya peta keterhubungan antar pemangku kepentingan itu lalu menjadi penting. Peta ini akan menggambarkan bagaimana masing-masing yang saya sebut tadi di awal ya, kita itu sering melakukan gerakan literasi, sama-sama melakukan gerakan literasi, tapi tidak pernah bersama-sama, dalam arti bekerja sama. Nah, kami ingin ini sekarang berkumpul, lalu sama-sama mengeluarkan energi, tapi jangan sampai tumpang tindih, melakukan yang sama, lalu kan sayang energinya. Lebih baik porsinya Badan Bahasa yang mana, porsinya Bunda Literasi dan tim PKK yang mana, porsi TBM mana, porsi tim literasi sekolah di mana. Nah, harapannya itu lalu semuanya akan mendukung satu iklim berliterasinya. Lalu yang kedua, ketika sudah diuji cobakan pada sekolah, pada TBM, pada ranah keluarga, maka akan muncul kelemahan-kelemahan mungkin atau justru keunggulan-keunggulan yang kita rancang ini gitu. Nah, dengan begitu kita akan tahu ini akan sampai berapa lama dilaksanakan. Ya sejauh masih belum berhasil, katakanlah oke, tingkat berhasilannya baru 70%, tidak apa-apa, sudah bagus. Nanti yang 30% kita koreksi di mana titik lemahnya, dan akan perbaikan-perbaikan tentu akan dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya begitu. Oke. Dari ini kan program sudah hampir berapa tahun gitu? Kalau untuk program gelis baru tahun ini. Baru tahun ini. Ya. Berarti yang tahun-tahun sebelumnya bukan terkait dengan program ini. Iya, tahun-tahun sebelumnya tadi kita bekerja tapi terpisah-pisah. Bisa. Semuanya bekerja tapi tidak pernah bersama-sama atau bekerja sama begitu. Kira-kira dari program yang luar biasa. Ya. Berarti program gelis yang dilaksanakan tahun 2021 ini memang program yang pertama kali merupakan dari hasil evaluasi program tahun sebelumnya gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak Hak terakhir, nah ada dua ini terakhir. Sampai sejauh manakah
capaian dalam program ini dari hasil kegiatan ini dari tahun sebelumnya, apakah ada maksudnya perubahan sehingga dinaikkan istilah dibawa dengan program GELIS? Dan yang kedua, apa yang menjadi harapan dari Pak Hak selaku Kepala Pembinaan Bahasa dan Sastra Pusat Kemendikbud RI terkait dengan terlaksananya program pada tahun ini? Ya, tentu karena ini baru pertama kali ya, capaiannya belum ada. Tetapi kami berdasarkan pengalaman kegiatan yang lain. Ya, misalnya kami di Badan Bahasa secara khusus oleh Mas Menteri diminta menyediakan bahan-bahan bacaan literasi. Kami juga sedang menyusun film video tentang pembelajaran. Nah, ini nanti untuk tingkat PAUD dan sekolah awal. Tahun ini sedang uji coba dan sudah disetujui oleh Mas Menteri. Mas Menteri menyambut baik. Tahun depan kami akan membuat minimal 10 judul film yang berseri. Kalau di film asing itu ada film Sesame Street tuh, akan mirip-mirip seperti itulah, walaupun tidak sama. Intinya adalah berbagai cara kami lakukan, berbagai model, berbagai teknologi kami lakukan. Misalnya buku ini di samping yang kami cetak, kami kirim ke daerah 3T, kami buat dalam bentuk buku digital yang bisa dibuka di Budi, IT, Kemdikbud, Go.id, gratis. Dan itu bentuknya buku, seperti dibuka buku. Tetapi di situ di laman kami, di laman Badan Bahasa, website Badan Bahasa, juga kami sediakan bentuk PDF. Kalau misalnya para penggerak di sini punya uang untuk mencetak sendiri, silahkan. Karena terus terang kami di Badan Bahasa anggarannya agak terbatas. Saran Mas Menteri adalah kami hanya mengirim ke daerah 3T yang bentuk cetak. Selebihnya dalam bentuk digital. Tetapi kalau ada lembaga, misalnya kemarin belum lama dari Maluku Utara ya, Maluku Utara, ada yang minta ke kami ingin mencetak sekian judul, silakan. Tinggal memberitahu saja. Sepanjang memang tidak untuk tujuan komersial, kami persilakan buku itu dicetak. Biasanya diskusi siang ini Pak, ini cukup memberikan pencerahan bagi saya. Mungkin semoga seluruh sahabat channel Inspiratif mendengar dialog ini bisa menjadi inspiratif bagi kita ke depannya, bagaimana kita bergerak untuk terus menebar benih-benih kebaikan meskipun dengan sarana dan prasarana atau dengan kekuatan yang kita tidak terlalu banyak, tetapi insya Allah dengan keyakinan positif kita, dengan saling bahu-membahu, maka tujuan kita yang mulia sama-sama untuk memajukan gerakan literasi di NTB insya Allah akan tercapai. Yang pasti, sahabat channel Inspiratif, program ini merupakan gerakan yang memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bagaimana arti peran pentingnya membaca dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi sahabat channel Inspiratif, jangan lupa sebelum mengakhiri tontonan tayang ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Insya Allah kita cukup sampai sore ini kita dialog seputar literasi terkait gerakan literasi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Kepala Pembinaan Pembinaan Bahasa dan Sastra gitu ya. Semoga program ini bisa memberikan positif bagi kita semua untuk kedepannya, untuk tetap saling sinergi gitu ya, karena tanpa saling sinergi kita maka program ini tidak akan berhasil ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.